Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hairul Baharudin dengan nomor NIM 18720500071, semester 2 dengan program studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Bekasi. Video ini dibuat untuk menunaikan tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Ekonomi Syariah dengan tema fungsi dan manfaat lembaga syariah serta perkembangan dan tantangan ekonomi syariah di Indonesia. Tak lupa yang saya hormati dosen pengampu Bapak Dermawan MM. Mari kita simak materi yang akan saya sampaikan. 1. Pengertian perbankan syariah. Pada dasarnya adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan, dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Dalam sistem perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia, seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, adil tawazun, kemaslahatan, maslahah, dan universalisme alamiah, serta tidak mengandung gharar, masyir, riba, zalim, dan objek yang haram. Selain itu, Undang-Undang Perbankan Syariah juga mengamankan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga Baitul Mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, atau dana sosial lainnya, dan menyalurkan kepada pengelola wakaf, nazir, sesuai dengan kehendak pemberi wakaf atau wakif. Yang kedua, manfaat bagi masyarakat mengenai lembaga syariah. Di antaranya yaitu A. Menjadi mengetahui tentang perbankan syariah. B. Memiliki kemampuan dalam melakukan transaksi muamalah. C. Dan para pelajar di bidang perbankan syariah yang merupakan masa depan perbankan syariah juga dapat mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga membantu umat Islam lainnya dalam menghindari riba. D. Pekerjaan terjamin. Perbankan syariah di zaman sekarang ini sudah mulai dilirik oleh nasabah dan diminati, dan dengan ini para terdidik di bidang perbankan syariah juga semakin dibutuhkan. E. Dapat memahami lebih dalam tentang ekonomi Islam yang bersih dari harta-harta yang haram. Sedangkan yang F. Dapat menambah pengetahuan tentang perbankan terutama di bidang perbankan syariah. G. Memiliki referensi untuk bekerja di perusahaan perbankan syariah. H. Dapat mengetahui perbedaan antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional. I. Dapat menjadi sumber daya manusia yang kompeten di bidang perbankan syariah. Sedangkan transaksi masyarakat di lembaga syariah serta fasilitas dan keuntungannya. Prospek perkembangannya perbankan syariah di tanah air sendiri secara garis besar dapat dilihat dari 3 hal. Yang pertama, penduduk. Masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam, sehingga ini menjadi pemicu kuat bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Yang kedua, sumber daya manusia atau SDM. Perkembangan perbankan di tanah air juga tidak luput dari SDM yang mengelola perbankan tersebut. Banyak upaya untuk meningkatkan SDM-nya, khususnya dalam bidang hukum ekonomi syariah, dukungan dan perguruan tinggi negeri maupun swasta yang banyak membuka jurusan tentang ekonomi syariah patut diberikan apresiasi. Tentunya hal ini sangat kontribusi dalam mempengaruhi produktivitas dan profesionalisme bank syariah itu sendiri. Dan yang tiga, pemerintah. Keberadaan pemerintah dalam mendukung perkembangan ekonomi syariah khususnya dalam bidang perbankan cukup besar. Dan yang keempat, berikut adalah produk serta jasa perbankan syariah yang dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Di antaranya adalah deposito syariah. Deposito banyak dipilih oleh masyarakat untuk berinvestasi. Selain mudah, keuntungan yang didapatkan juga lebih tinggi dari tabungan biasa. Deposito adalah produk simpanan di bank yang menyetornya maupun penarikannya hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu saja. Karena
bank membutuhkan waktu untuk melakukan investasi. Bisnis dan investasi yang dijalankan oleh bank tersebut harus masuk kategori halal menurut hukum Islam. Tenor atau jangka waktu yang ditawarkan sama dengan deposito konvensional antara 1 hingga 24 bulan. Deposito syariah menggunakan akad mudharabah, artinya tabungan dengan sistem bagi hasil nisbah antara nasabah dan bank. Keuntungan deposito dengan akad mudharabah ini biasanya memakai perbandingan 60-40 untuk nasabah dan bank. Makin besar untung yang bank dapat, makin besar untung yang diperoleh oleh nasabah. Demikian pula jika keuntungan yang diperoleh bank sedikit, maka nasabah akan mendapat keuntungan yang sedikit pula. Dengan kata lain, keuntungan muncul bersama risiko. Dan yang kelima adalah perkembangan serta tantangan ekonomi syariah di Indonesia untuk kedepannya. Bank Indonesia atau BI memandang kalau ekonomi dan keuangan syariah mampu menjadi salah satu tumpuan bagi perekonomian Indonesia. Pasalnya, ekonomi dan keuangan syariah menunjukkan daya tahannya di masa yang sulit akibat pandemi COVID-19. Ekonomi dan keuangan syariah yang berpegang pada nilai-nilai keadilan, transparansi, ini menjadikan sektor lebih tahan pada krisis. Banyak institusi baik domestik maupun global yang tumbang, tapi ini tetap bertahan dan tumbuh positif. Akan tetapi, kalau perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia ini masih memiliki tantangan. Merujuk pada pernyataan Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Ma'ruf Amin, yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah, KENEX. Setidaknya ada 4 tantangan yang dihadapi. Tantangannya yang dihadapi adalah yang pertama, dari sisi permodalan, menurutnya lembaga ekonomi dan keuangan syariah membutuhkan biaya yang tidak minim. Pasalnya, lembaga terus melakukan perluasan pembiayaan maupun pendanaan bagi pelaku usaha. Yang kedua, bagaimana percepatan untuk pengembangan inovasi pada produk-produk syariah. Menurut produk-produk syariah perlu lebih variatif dan lebih market friendly untuk lebih bisa diterima oleh pasar. Yang ketiga, terkait dengan sumber daya manusia atau SDM. Dalam pengelolaan dana Islam, menurutnya diperlukan SDM yang berkualitas dalam mengelola dana ini, karena dana umat merupakan dana yang sangat besar. Yang keempat, pengembangan dalam keterbatasan infrastruktur di ekonomi dan keuangan syariah. Hal ini menyangkut bagaimana perluasan layanan syariah dan penguatan teknologi serta informasi. Demikianlah materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.